Sebagai umat beragama Hindu di Bali, wajib melaksanakan yatnya. Yatnya yang memiliki arti, yakni kurma suci yang dilaksanakan secara tulus dan ikhlas. Di Bali, upakara memiliki 3 jenis tingkatan, yakni Nista, Madya, dan Utama. Ketiga tingkatan inilah yang menjadi dasar atau fondasi dari umat beragama Hindu di Bali melaksanakan yatnya agar yatnya yang dilakukan itu tidak memberatkan. Yatnya yang terkecil disebut dengan istilah nista, yang dimana salah satu sarananya menggunakan upakara berupa canang. Di Bali, masyarakat Hindu pastinya sudah identik dengan yang namanya canang sari. Canang sari merupakan sarana yang wajib ada pada saat melakukan pelaksanaan persembahyangan. Adapun pengertian canang sari merupakan upakara atau kelengkapan yang digunakan umat Hindu pada saat melaksanakan persembahyangan. Canang sari berasal dari 2 suku kata bahasa Kawi, yakni ca yang artinya indah dan nang artinya tujuan. Jadi, dengan demikian, canang sari dapat dijabarkan sebagai sebuah sarana yang bertujuan untuk memohon keindahan atau sudaram kepada Ibu Sang Yang Widi. Baik, pada video kali ini saya ingin membagikan tutorial cara membuat canang sari. Mari disimak video berikut ini. Baik, yang pertama kita lakukan yaitu kita mengambil satu batang atau satu ruas janur atau busung, yang dimana pada bagian ujungnya kita potong dan juga pada bagian sisinya kita bersihkan, yang kemudian kita bentuk atau kita potong sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Ceper itu merupakan suatu sarana dasar persembahan yang dibuat untuk keperluan upacara Hindu di Bali, yang dimana dalam beberapa filsafata sadacara Hindu Bali merupakan sebuah sarana yang utama yang terbuat dari janur yang dibentuk segi 4. Yang kemudian selanjutnya juga memotong beberapa ruas janur yang dimana akan kita bentuk sebagai alas dari ceper tersebut atau yang biasa disebut dengan singsing. Kita buat itu dengan jumlah 3 biji ya. Biasanya saya menggunakan 3 biji. Yang kemudian kita jarit sesuai dengan bentuknya. Kemudian setelah singsingnya itu jadi atau alasnya, kita satukan dengan ceper tersebut.
Baik, pada tahap selanjutnya Nike, saya mengambil satu ruas atau satu batang janur lagi yang dimana itu akan saya gunakan untuk membuat sampian uras. Sama seperti sebelumnya ya, pada bagian janur itu pada ujungnya kita bersihkan dan juga pada bagian sisinya yang berwarna hijau kita bersihkan. Yang kemudian janur tersebut saya bagi menjadi 2 bagian. Baik, pada tahap berikutnya ya, setelah janur yang sudah dibersihkan pada bagian sisi dan ujungnya, kemudian akan saya bentuk atau saya bagi menjadi 2 bagian yang dimana pada masing-masing bagian tersebut akan saya pisahkan dari lidinya, yang dimana nanti janur tersebut terdapat 8 bagian yang dimana akan saya bentuk menjadi motif atau bentuk yang saya inginkan. Saya potong pada bagian sisinya, kemudian pada bagian tengahnya juga saya potong. Adapun makna dari sampian uras yang saya buat, yang dimana maknanya itu sebagai bahan yang wajib ada dalam sesajen canang sari yang memiliki bentuk bulat yang dijadikan sebagai tempat untuk menaruh bunga yang terdiri dari 8 ruas atau 8 helai yang biasanya melambangkan roda kehidupan dengan aste iswaranya yang menyertai setiap kehidupan umat manusia.
pada tahap selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu menanding canang sari, yang dimana pada tahap ini ada beberapa komponen-komponen yang wajib ada atau yang wajib terdapat pada canang sari, dan juga ada makna-makna yang ingin saya sampaikan. Seperti yang pertama itu ada tebu, yang kemudian ada pisang, jajan, porosan, dan juga beras. Baik, tahap selanjutnya yang saya lakukan setelah komponen-komponen yang tadi saya masukkan ke dalam canang sari, yaitu saya menaruh bunga. Bunga yang diletakkan itu di atas sampian uras yang melambangkan kedamaian dan ketulusan hati. Penyusunan atau tata letak dari bunga itu diurutkan sesuai dengan arah mata angin atau dewata nawasanga ya. Yang pertama itu ada bunga paca berwarna putih yang saya taruh pada bagian hulu, yang disusun di timur sebagai simbol kekuatan Sangyang Iswara. Yang kemudian ada bunga paca berwarna merah yang disusun atau letaknya itu di bagian selatan sebagai simbol kekuatan Sangyang Brahma. Yang kemudian itu ada bunga paca berwarna biru atau ungu ya, yang disusun itu di bagian utara yang merupakan sebagai simbol kekuatan dari Hyang Wisnu. Yang kemudian yang ketiga itu ada bunga berwarna kuning atau paca kuning, atau biasa disebut dengan gemitir ya. Yang saya gunakan di sini adalah gemitir yang disusun itu di bagian barat sebagai simbol atau kekuatan dari Sangyang Mahadewa. Begitu juga ada bunga kembang seribu dan juga bunga kembang rampai, yang dimana disusun itu di bagian tengah sebagai kekuatan Sangyang Panca Dewata yang memiliki makna sebagai lambang kebijaksanaan dan sebagai simbol kekuatan Sangyang Panca Dewata. Bermacam-macam bunga yang ada itu pastinya harum ya, dan ada yang melambangkan kehidupan manusia yang tidak selamanya senang ataupun susah. Baik, itu tadi tutorial video dari saya tentang cara membuat canang sari dan juga cara menanding canang sari. Dan kemudian inilah hasil dari tutorial yang saya buat. Itu tadi tutorial video dari saya tentang makna dari canang sari dan juga apa arti dari canang sari. Begitu juga bagaimana cara membuat canang sari. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika video saya masih kurang, baik dari segi perkataan maupun teknik menjahitan. Saya ucapkan terima kasih dan saya aturkan paramu santi. Om Santi 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 Om.